Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai materi bab 2 yaitu asal-usul evolusi Hominidae Afrika. Oke, jadi benua Afrika masih melestarikan di jangkauan khatulistiwanya. Kerabat terdekat umat manusia yang masih hidup, simpanse dan gorila dari keluarga Pongidae. Di bagian-bagian benua yang menguntungkan ada catatan fosil yang substansial untuk bagian-bagian dari 65 juta tahun terakhir waktu geologis era Kenozoikum. Keanekaragam primata didokumentasikan pada bagian pertama dari era itu, tetapi di Afrika hanya menjelang akhir pada zaman Oligocene. Meskipun masih primitif, beberapa spesies ditugaskan ke Hominidae superfamili primata yang meliputi Hominidae dan Pongidae hidup dan punah. Di awal bagian berikutnya dari era itu, Miocene memberikan kelimpahan penggit primitif, dan di bagian pertengahan hingga kemudian bahkan ada beberapa bukti sugestif tentang makhluk yang lebih mirip hominid. Anehnya, catatan fosil kera Afrika setelah itu pada dasarnya tidak diketahui, dan bab ini mencoba untuk menetapkan secara umum untuk evolusi Hominidae di Afrika sejak Miocene atas distribusi lokalitas fosil yang menghasilkan Hominidae, tetapi detail morfologis umumnya dihindari. Fitur utama yang diketahui dari setiap takson yang ditetapkan secara panjang lebar di tempat lain. Spesismen yang dianggap oleh sebuah upaya telah dilakukan untuk menghindari presentasi yang terlalu sederhana. Misalnya, berdasarkan spesismen hominid fosil tertentu, tetapi untuk memeriksa seluruh bukti yang tersedia saat ini. Nah, jadi kesimpulannya yaitu spekulasi tentang aspek perilaku evolusi hominid umumnya dihindari. Kejadian tertua dan Hominidae terbatas pada Afrika sub-Sahara. Di Afrika Timur, semua kejadian yang diketahui terkait dengan sistem lembah rift di Ethiopia, di Kenya, dan di Tanzania. Di Afrika Selatan, semua kejadian yang diketahui terkait dengan celah karstik, tahu larutan, dan isian gua Brain pada 1958. Kejadian tertua yang dibuktikan adalah Miocene paling atas. Pliocene terakhir didokumentasikan dengan baik. Di Afrika Timur dan Selatan, catatan fosil ini berlanjut ke kuarter sebelumnya. Selanjutnya, catatan ini paling baik didokumentasikan di Afrika Timur dan hanya tidak sempurna di Maghrib karena melewati pertengahan kuarter. Sayangnya, kuarter akhir memiliki dokumentasi yang jarang mana